Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Historian yang suka berolahraga pasti nggak asing ya dengan treadmill. Yap, treadmill adalah alat olahraga statis berbentuk mesin lari dengan sabuk bergerak. Tapi ketika awal diciptakan, treadmill ternyata alat untuk menghukum tahanan penjara di Inggris. Ada juga payung dan sepatu hak tinggi yang berubah fungsi. Banyak benda-benda di sekitar kita, ternyata fungsi awal diciptakan berbeda dengan fungsinya saat ini. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja, tapi ada kondisi yang perlahan menggeser tujuan awal. Mau tahu lebih lanjut apa saja benda-benda itu? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pada awalnya, payung tidak diciptakan untuk menghadapi rintik hujan, melainkan untuk menantang terik matahari. Di peradaban Mesir kuno dan Mesopotamia, sekitar 3000 tahun yang lalu, payung atau parasol merupakan representasi dari kubah langit yang bersifat sakral. Fungsinya murni bersifat seremonial dan sosial, di mana hanya raja dan kaum bangsawan yang berhak berada di bawah naungannya untuk menjaga kulit mereka tetap pucat. Sebuah tanda bahwa mereka tidak perlu bekerja kasar di bawah matahari. Memasuki abad ke-11 sebelum Masehi di Tiongkok, sebuah inovasi besar terjadi yang mengubah anatomi benda ini. Orang-orang Tionghoa mulai melapisi payung kertas mereka dengan lilin dan pernis. Inilah titik balik pertama di mana payung mulai memiliki kemampuan untuk menahan air. Namun, meski teknologinya sudah ada, budaya Barat selama berabad-abad tetap menganggap payung hanya sebagai aksesoris estetika khusus wanita yang berfungsi sebagai pelindung kecantikan dari sinar UV. Keengganan pria Eropa untuk menggunakan payung bertahan hingga pertengahan abad ke-18. Di London, seorang pria bernama Jonas Hanway menjadi bahan cemoohan publik karena secara konsisten membawa payung di tengah hujan selama 30 tahun. Para kusir kereta kuda bahkan sengaja mencaci makinya karena payung dianggap sebagai ancaman bagi bisnis jasa transportasi saat hujan. Hanway dianggap sebagai pria yang lemah karena tidak mau basah kuyup, sebagaimana pria terhormat pada masa itu. Seiring waktu, kepraktisan payung mengalahkan stigma sosial. Pada akhir abad ke-19, payung berbahan rangka besi mulai diproduksi secara massal, dan fungsinya pun bergeser sepenuhnya. Payung tidak lagi menjadi simbol hierarki dewa raja atau sekedar pemanis busana wanita. Dia bertransformasi menjadi alat utilitarian yang demokratis, dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat untuk melindungi diri dari cuaca buruk, menjadikannya benda wajib dalam kehidupan urban modern hingga saat ini. Sejarah sepatu hak tinggi bermula bukan di panggung catwalk, melainkan di atas pelana kuda kavaleri Persia pada abad ke-10. Bagi para prajurit Persia, hak tinggi adalah peralatan militer yang krusial. Desain hak tinggi yang menonjol berfungsi untuk mengunci kaki prajurit pada sanggurdi atau pijakan kaki pelana, memberikan stabilitas yang diperlukan agar mereka bisa berdiri tegak dan memanah dengan akurasi tinggi sambil berkuda. Dalam konteks ini, hak tinggi adalah simbol kejantanan dan kekuatan militer.
Ketika hubungan diplomatik antara Persia dan Eropa menguat pada abad ke-17, tren sepatu ini masuk ke istana-istana Eropa. Para aristokrat pria jatuh cinta pada desain tersebut karena memberikan kesan tubuh yang lebih tinggi dan dominan. Raja Louis XIV dari Prancis menjadi ikon utama tren ini. Dia bahkan mengeluarkan dekret bahwa hanya kaum bangsawan yang diizinkan mengenakan sepatu dengan hak berwarna merah. Di sini, fungsi sepatu bergeser dari alat teknis peperangan menjadi simbol status kelas sosial yang eksklusif. Namun, pada masa pencerahan atau Age of Enlightenment di abad ke-18, terjadi perubahan radikal dalam cara pandang pria terhadap busana. Pria mulai beralih ke pakaian yang lebih praktis dan fungsional, meninggalkan segala sesuatu yang dianggap berlebihan, termasuk sepatu hak tinggi. Pada saat yang hampir bersamaan, kaum wanita mulai mengadopsi elemen busana pria, termasuk sepatu hak, untuk menunjukkan kesetaraan status. Sejak saat itu, sepatu hak tinggi secara perlahan meninggalkan lemari pakaian pria dan menetap sepenuhnya dalam mode wanita. Fokusnya berubah total dari fungsi stabilitas saat berkuda atau simbol kekuasaan politik menjadi alat untuk estetika tubuh. Saat ini, hak tinggi dipandang sebagai instrumen untuk mengubah postur dan gaya berjalan wanita agar terlihat lebih elegan dalam konteks formal maupun mode. Meskipun akar sejarahnya adalah peralatan perang pria. Treadmill memiliki asal-usul yang jauh lebih kelam daripada sekadar alat pembakar kalori di gym. Pada tahun 1818, seorang insinyur asal Inggris bernama Sir William Cubitt menciptakan treadmill sebagai bentuk hukuman bagi para narapidana di penjara Brixton. Tujuan awalnya adalah untuk mendisiplinkan tahanan yang dianggap malas dengan memaksa mereka melakukan kerja fisik yang monoton dan sangat melelahkan selama berjam-jam setiap harinya. Secara teknis, para narapidana harus terus melangkah di atas roda kayu raksasa yang berputar. Jika mereka berhenti, mereka akan jatuh atau terjepit. Energi mekanik yang dihasilkan dari langkah kaki para tahanan ini tidak dibuang percuma. Roda tersebut dihubungkan ke mesin penggiling gandum atau pompa air. Oleh karena itu, nama treadmill berasal dari kata tread, yang artinya melangkah, dan mill, artinya penggilingan. Ini adalah bentuk eksploitasi tenaga kerja yang dibungkus dalam sistem pemasyarakatan. Sepanjang abad ke-19, treadmill dikenal sebagai alat penyiksaan yang menghancurkan mental dan fisik. Banyak narapidana mengalami cedera serius atau kelaparan karena energi mereka terkuras habis tanpa kompensasi nutrisi yang cukup. Karena dianggap terlalu kejam dan tidak manusiawi, penggunaan treadmill di penjara-penjara Inggris akhirnya dilarang secara resmi oleh Undang-Undang Penjara pada tahun 1898. Benda ini sempat menghilang dari sejarah selama beberapa dekade. Transformasi treadmill menjadi alat kesehatan baru terjadi pada tahun 1960-an, ketika Dr. Kenneth Cooper mempopulerkan manfaat latihan aerobik bagi kesehatan jantung. Treadmill dilahirkan kembali, bukan lagi untuk menyiksa orang yang bersalah,
melainkan untuk memperpanjang usia mereka yang peduli kesehatan. Dari alat kerja paksa di sel penjara yang lembab, treadmill kini telah berpindah ke ruang-ruang ber-AC yang mewah sebagai simbol komitmen terhadap kebugaran fisik. Glycerin adalah contoh klasik bagaimana sebuah produk kimia dapat mengalami perubahan fungsi total melalui strategi pemasaran. Cairan ini diciptakan pada tahun 1879 oleh Dr. Joseph Lawrence di Missouri sebagai antiseptik kuat untuk keperluan bedah. Terinspirasi oleh Joseph Lister yang mempelopori sterilisasi dalam operasi, glycerin awalnya digunakan untuk membersihkan luka terbuka, membilas alat-alat medis, dan bahkan digunakan untuk mensterilkan lantai rumah sakit dari kuman. Selama beberapa dekade, di akhir abad ke-19, glycerin dijual sebagai produk serbaguna. Iklan-iklan awal memasarkannya sebagai obat untuk perawatan kaki atlet, obat untuk infeksi tenggorokan, hingga deodoran. Namun, penggunaan yang paling tidak terduga bagi masyarakat modern adalah fungsinya sebagai cairan pembersih lantai dan desinfektan lantai yang kuat. Glycerin saat itu adalah bahan kimia yang dipandang keras dan medis. Bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dimasukkan ke mulut. Perubahan nasib glycerin terjadi secara dramatis pada tahun 1920-an melalui kampanye pemasaran yang revolusioner sekaligus manipulatif. Perusahaan Lambert Pharmaceutical mulai mempromosikan istilah halitosis, sebuah istilah medis kuno untuk bau mulut yang sebenarnya bukan dianggap penyakit serius saat itu. Mereka menciptakan narasi bahwa bau mulut adalah bencana sosial yang akan membuat seseorang dijauhi teman, gagal dalam karir, dan tidak akan pernah menikah. Narasi ketakutan ini berhasil mengubah perilaku masyarakat secara massal. Dalam waktu singkat, glycerin yang dulunya digunakan untuk menggosok lantai dan peralatan bedah bermigrasi ke lemari kamar mandi setiap rumah sebagai obat kumur harian. Kita bisa melihat pergeseran dari produk sanitasi industri menjadi produk perawatan diri yang sangat personal. Hingga sekarang, glycerin tetap mempertahankan posisinya sebagai kebutuhan harian, meskipun sejarahnya berawal dari antiseptik ruang operasi yang tajam. Itu tadi beberapa benda yang mengalami pergeseran fungsi dari awal penciptaannya. Dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa sejarah selalu dibentuk oleh keputusan manusia. Benda yang awalnya diciptakan atau dimaksudkan untuk tujuan tertentu, namun pada akhirnya bisa berubah menjadi fungsi saat ini. Perubahan seperti ini mengingatkan kita bahwa setiap keputusan memiliki dampak jangka panjang dan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jika historian merasa pembahasan seperti ini memberi sudut pandang baru dan ingin terus mengikuti kisah-kisah sejarah yang jarang dibahas, historian bisa mendukung channel ini dengan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.